7 jam kita dibenci Allah. 7 jam dibenci Allah. Kan makruh dibenci kan? Kalau haram dilaknat. Makruh itu karoha, dibenci. Makruh dibenci artinya bahasa Arabnya. 7 jam sehari dibenci Allah. Sholat cuma 8 menit, campur nguap 15 kali. Kira-kira perokok tuh kalau masuk surga diserpis atau ditampar sama malaikat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Darus Saadah Rengat Indragiri Hulu yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita memperingati satu peristiwa dahsyat yang merupakan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat. Bahkan tidak ada yang mengimbangi kehebatannya. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada satu makhluk pun yang pernah mengalami peristiwa sedahsyat peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Isra dan Mi'raj, dua peristiwa yang berbeda tapi bersambungan. Isra lain, Mi'raj lain. Dua peristiwa yang bersambungan. Isra itu perjalanan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, Masjidil Haram di Mekah, ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya Isra. Nabi nggak kerja apa-apa, Nabi diam aja, yang kerja Allah. Kalau Nabi yang mau kerja waktu itu bisa naik onta misalnya, Nabi pegang aja, buka harus pegang. Kalau Nabi mau perjalanan sendiri naik onta, bisa 18 hari 18 malam sampai. Dan pernah Nabi buat 2 kali. Waktu Nabi umur 8 tahun kurang lebih dibawa pamannya Abu Thalib
dagang ke Syam. Nah, waktu itu Nabi naik unta, kemana-mana dipayungi awan, sampai di Syam, singgah di sebuah gereja, ada pendeta namanya Bahira. Bahira tuh heran, ini rombongan kok dipayungi awan nih. Dalam kitab-kitab Taurat, mereka yakin Nabi akhir zaman itu ciri-cirinya kemana-mana dipayungi awan. Itu namanya irhas. Tanda-tanda satu orang bakal jadi nabi, itu namanya irhas. Diberi kelebihan kepada satu orang yang bakal jadi nabi, itu namanya irhas. Kalau sudah jadi nabi, untuk mengalahkan musuh diberi kekuatan atau keistimewaan yang namanya mukjizat. Paham? Nabi Isa bisa bicara waktu kecil, itu irhas. Nabi Musa dianjutkan ke sungai Nil, sangkut ke rumah Fir'aun, malah dipelihara Fir'aun, padahal dia mau dibunuh Fir'aun. Bani Israel itu yang lahir semua disembelih tahun itu irhas. Nabi Ibrahim dibuang ke goa, tumbuh besar, dewasa, minum susu dari jari tangannya sendiri. Dikirim Allah dari jari tangannya, minum susu bayi sampai besar. Itu namanya irhas. Nabi Muhammad kemana-mana dipayungi awan, itu irhas. Pendeta Bahira ini heran, rombongan ini aneh nih, diundang ke gereja, dikasih makan nih rombongan, semua harus masuk. Maka setelah semua masuk kasih makan, Bahira keluar, dia lihat, lah kok gerejanya nggak dipayungi awan, gerejanya nggak dipayungi awan. Dia bilang sama Abu Thalib, apa rombonganmu sudah masuk semua? Sudah. Ah, yang benar, ada yang tinggal nggak? Ada, tapi bukan rombongan penting, keponakan saya masih kecil, dia nggak masuk, dia di luar. Mana? Kata Bahira. Keluar, dilihat tuh, Nabi lagi duduk bawah pohon. Maka Bahira mengatakan, tidaklah orang yang duduk di bawah pohon itu melainkan dia bakal menjadi seorang nabi. Diakui sama pendeta Yahudi itu. Kenapa? Karena pohon itu nggak di situ. Pohon itu harusnya di tempat lain. Karena Nabi duduk situ, pohon itu tercabut, akarnya pindah ke bawah memayungi Nabi. Pohon itu pindah. Maka kata Bahira, tak mungkin orang biasa ini, mesti bakal jadi Nabi. Kemudian dia bilang, bawa pulang keponakanmu, jangan lama-lama di Syam, nanti ketahuan orang Yahudi, dibunuh dia ini. Di belikatnya ada tanda Nabi, dibuka belikat Nabi, ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ya, ini betul jadi Nabi nanti, suruh pulang sekali. Yang kedua, Nabi umur 25, dagang, bawa hartanya Ibunda Khadijah. Nabi dagang, jadi ketua rombongan, naik onta juga, sampai juga ke Syam. Syam itu 4 negara sekarang, Jordania, Lebanon, Palestina, dan Suriah. Itu dulu namanya Syam. Nah, Isra bukan Nabi yang jalan, Nabi diam aja, yang memperjalankan Allah. Makanya ayat itu dimulai dengan subhana. Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha perkasa, itulah yang memperjalankan Nabi, bukan nabinya. Ayat di Quran kalau dimulai dengan subhana, itu pekerjaan setelah kata subhana itu, pekerjaan setelah subhana itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah saja. Kalau jumpa surah di Quran dimulai dengan subhana, pekerjaan setelah subhana itu hanya Allah yang bisa buat, manusia nggak bisa buat. Contoh misalnya di surah Yasin, kita semua hafal, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan makhluknya itu sepasang-sepasang. Itu yang bisa buat hanya Allah, kita nggak bisa itu. Manusia bisa bikin mobil kijang jantan, ada kijang jantan, bikinlah terus kemudian kijang betina, kurunglah dalam satu rumah, tunggulah 10 tahun, nggak akan beranak-beranak itu. Nggak bisa manusia membuat sepasang-sepasang, yang bisa buat hanya Allah. Allah buat kijang jantan, Allah buat kijang betina, jumpa di hutan, kawin dia, beranak, wah sampai kiamat nggak habis-habis. Yang bisa membuat sepasang-sepasang itu hanya Allah. Nah, kita kembali ke ayat Isra dan Mi'raj ini. Ini baru kita bahas, baru Isra belum Mi'raj. Baru Isra aja nih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila.
Maha suci Allah yang maha agung. Kenapa perempuan bercakap-cakap tuh? Anak-anak tuh jangan bercakap-cakap. Lari malaikat nanti. Anak-anak, ada orang tua duduk situ, anak remaja duduk dekat-dekat dia itu. Kalau ribut dia dilus-lus. Yang dipukul pula. Nanti besar jadi ulama dia, duduk situ. Duduk situ 2-3 orang remaja situ. Kalau enggak pasti ngomong-ngomong aja tuh, ada setan di situ. Kalau ngaji nggak boleh bercakap-bercakap. Kalau ngaji ini bercakap-cakap, malaikat nggak mau memayungi kita, dia pergi dia. Kita ini dipayungi malaikat sampai ke langit dunia. Lebih banyak malaikatnya yang datang daripada kita ini. La yaqudu qaumun yadhkuruna illa hafathumul malaikah. Tidaklah satu kaum duduk rapat-rapat melainkan malaikat memayungi mereka dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi kita tolong nih, ya, biasakan mendengarkan ceramah, jangan bercakap-cakap. Bisa ya? Anak-anak nggak bisa sendirian. Saya di mana-mana ceramah, anak-anak itu mesti ada orang dewasa yang duduk dekat dia, baru dia diam. Oke, kita lanjut. Saya kalau ngaji ribut itu, yang saya sayangkan malaikat pergi. Kita udah capek-capek kemari, tidak dipayungi malaikat, kan rugi besar kita. Oke ya, kita lanjut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Allah yang maha suci maha agung itu telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Ini ayat yang disebut pangkatnya saja, namanya nggak disebut. Asra bi 'abdihi laila. Allah yang maha suci itu telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari, namanya nggak disebut. Tapi kita yakin itu yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada beberapa orang anak IAIN dulu, dosen-dosen IAIN di Medan, ceramah dia di masjid saya pula itu, Isra dan Mi'raj. Dia bilang itu belum tentu yang diperjalankan itu Nabi Muhammad katanya. Bisa saja Nabi Musa kata. Aneh nih orang, saya pikir. Karena namanya nggak disebut, bi abdi, hambanya. Nabi Musa kan hamba Allah juga katanya. Karena ayat setelahnya itu cerita Nabi Musa. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Ayat 2-nya kan itu. Dan kami telah turunkan kepada Nabi Musa itu sebuah kitab, yaitu Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Oh, bisa jadi Nabi Musa. Saya jawab nggak mungkin Nabi Musa. Kalau Nabi Musa, dia nggak minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau Nabi Musa mesti minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Paham? Paham? Tidak mungkin Nabi Musa itu dari Masjidil Haram. Di Mekah, orang dia bukan penduduk Mekah kok. Terbaliklah kalau Nabi Musa, dia mesti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Palestina. Kenapa Allah tidak sebut nama Nabi Muhammad? Yang disebut pangkatnya aja bi abdihi laila, hambanya. Hambanya itu gelar yang paling tinggi. Allah memberi gelar kepada makhluknya yang namanya manusia, gelar tertinggi itu hambanya. Nabi Musa disebut hambanya itu. Nabi Nuh disebut hambanya. Innahu kana abdan syakura, adalah Nabi Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Nabi Isa juga waktu difitnah, ibunya dibilang berzina, datang orang demo, Bani Israel demo, menuduh Siti Maryam yang baru melahirkan di bawah pohon itu. Hei Maryam, kamu berzina sama siapa kamu? Bapakmu imam besar Masjidil Aqsa Imran, pamanmu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, ibumu wanita soleha, bibimu orang soleha, boyotmu Nabi Harun. Kenapa kamu berzina sampai melahirkan anak haram? Ngaku. Zina sama siapa? Bapaknya siapa ini? Ayo ngaku. Siti Maryam tunjuk anaknya, fa asyarathu.
Anaknya ngomong, apa yang dibilang? Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Itu gelar tertinggi. Aku bukan anak zina, bukan pula anak Tuhan. Inni Abdullah, aku hamba Allah. Setelah hamba Allah, gelar tertinggi adalah Rasulnya. Makanya kita kalau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Memang pangkat tertinggi itu hambanya. Kita hamba Allah atau bukan? Kita ini hamba Allah atau bukan? Jawablah, kita ini hamba Allah bukan? Siapa yang bilang? Kita sendiri, belum tentu diakui, betul nggak? Kalau Quran Nabi Muhammad diakui Allah, bahwa Nabi Muhammad itu hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya Allah. Pasti Nabi Muhammad itu hamba Allah. Kalau kita belum tentu. Bisa saja kita menghamba duit. Rela nggak sembahyang untuk kerja. Apa pula udah azan hayya 'alas shalah masih kerja. Jadi kacung Cina di Panglong. Berarti dia hamba Cina, bukan hamba Allah dia. Kita ini baru ngaku-ngaku hamba Allah karena Nabi Muhammad disebut di Quran hamba Allah. Nabi Nuh disebut innahu kana abdan syakura, hamba Allah. Nabi Isa mengaku inni Abdullah, aku hamba Allah. Ini satu, bahwa yang diperjalankan itu adalah hamba Allah. Walaupun kita maklum itu Nabi Muhammad. Kenapa nama Nabi nggak disebut? Karena Nabi manusia terhormat, orang agung. Kalau orang agung nggak boleh sebut namanya, nggak boleh sebut namanya. Kalau disebut namanya hilang agungnya. Nah itu dia. Kita kalau hormat sama orang nggak kita sebut namanya itu, kita sebut gelarnya aja. Bapak, kita ngomong sama mertua nih, Pak, jadi Bapak ke Pekanbaru hari ini, Pak. Jadi hormat itu. Berani kita negur mertua kita, Jainuddin mau berangkat ke Pekanbaru hari ini, Benin. Kalau nggak dipecat jadi menantu. Kalau orang terhormat disebut pangkatnya saja, nggak disebut namanya. Paham? Kalau kita hormat sama orang, namanya nggak boleh sebut. Kalau sebut hilang hormatnya. Satu hari saya jalan pagi nih, contoh saya habis sholat subuh jalan pagi, di jalan jumpa Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat, ini hormat. Jalan pagi Pak Camat, iya biar sehat Pak Ustadz. Nah, dia panggil saya Ustadz, berarti hormat. Pak Ustadz jalan pagi, iya tadi habis sholat sana saya jalan kaki 1 jam biar sehat. Pak Camat, oh saya tadi sholat subuh sana Pak, jalan kaki supaya sehat. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Camat sehat. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat. Assalamualaikum Pak Camat, waalaikumsalam Pak Ustadz. Itu sama-sama hormat. Coba saya jalan pagi jumpa Camat, Sarimin, jalan pagi Min, iya Jol. Kalau sebut nama tidak hormat, betul? Makanya di Al-Quran nama Nabi Muhammad itu hampir tidak pernah disebut. Padahal Al-Quran itu 6.366 ayat itu, 6.636 ayat ya, menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas 6.636 ayat itu diturunkan semuanya kepada Nabi Muhammad. Setuju? Unzila ilaih, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setuju? Tapi nama Nabi Muhammad hanya disebut 4 kali. Begitu agungnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa itu 100 sekian kali, mungkin 160 kali lebih Nabi Musa disebut namanya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil, disebut namanya itu. Wa qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya, disebut namanya. Nabi Isa 27 atau 25 kali begitu ya, disebut namanya. Wa idz qala Isa bin Maryam, disebut namanya. Tapi Nabi Muhammad cuma 4 kali namanya disebut di Quran. Saking agungnya Nabi Muhammad SAW. Dan catat besar-besar,
Setiap Allah menyebut nama Nabi Muhammad di Quran yang 4 kali itu, pasti Allah lengketkan pangkat dan gelarnya. Tuh, hebat itu. Nggak ada Allah panggil nama Nabi Muhammad nggak ada pangkatnya, itu nggak ada. Perhatikan ini pengajian malam ini, sebab banyak hari ini orang kurang ajar sama Nabi, menyebut Nabi namanya aja, khotib Jumat lagi. Maka Muhammad pun hijrahlah dari Mekah ke Madinah, dikawani sama si Abu Bakar, dikejar-kejar sama si Abu Lahab. Iya, kok macam kawanmu aja kau bikin. Di mana kau belajar beradab seperti itu? Di Quran nggak ada begitu, di hadis nggak ada begitu. Sahabat-sahabat Nabi nggak berani manggil Nabi namanya aja, mat gitu, nggak berani. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mertua Nabi, betul? Anak Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu istri Nabi Muhammad SAW. Anak Sayyidina Abu Bakar itu Siti Aisyah radhiyallahu anha itu istri Nabi, betul? Nggak pernah ada hadis mengatakan Nabi Muhammad itu dipanggil Sayyidina Abu Bakar namanya. Muhammad, mat, mau kemana kau? Nggak berani. Mesti ya Rasulullah, sodakta ya Rasulullah, sodakta ya Nabi Allah, betul? Nggak berani manggil namanya. Itu mertua lagi. Kenapa? Karena para sahabat belajar dari Quran. Allah tidak menyebut nama Nabi Muhammad kecuali dilengketkan pangkatnya. Mari kita lihat ayatnya. Surah Ali Imran. Namanya disebut. Wa ma Muhammadun, disebutkan? Ada pangkatnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ada pangkatnya. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan dia seorang rasul. Ada pangkatnya. Ayat yang kedua surah Al-Ahzab, disebut nama Nabi dua pangkatnya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dua pangkatnya. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak kamu, akan tetapi beliau adalah seorang Rasul Allah dan penutupnya Nabi. Berapa pangkatnya? Dua. Nggak ada Nabi disebut namanya, nggak disebut pangkatnya. Yang ketiga surah Al-Fatah, disebut namanya Muhammadun, sebut namanya. Apakah Muhammad saja? Tidak. Lihat, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang dan orang-orang yang bersama Nabi, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tegas dengan orang-orang kafir, lunak dan lemah lembut sesama orang Islam. Paham? Nggak disebut namanya, nggak pakai pangkat. Yang terakhir surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebut ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbih. Al-haqqu, diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad, al-haqqu mir rabbih. Jadi nggak sembarangan gitu. Hari ini kita ini mengaku umat Nabi tapi nggak hormat sama Nabi, berani manggil Nabi namanya saja, nggak pakai pangkat-pangkat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, bahkan dalam sholat pun kalau selawat pakai pangkat, lebih beradab. Imam Nawawi yang bilang, bukan Tengku Zulkarnain yang bilang. Majmu' Syarhul Muhadzab itu kitab fikih mazhab Syafi'i paling besar, tebalnya 1,3 meter, 34 jilid, yang ngarang Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Situ dibilang, kalau selawat Nabi nggak pakai pangkat, kurang beradab. Lah, tapi kan ada hadisnya. Mana hadisnya? Nggak pakai pangkat. Ayo kita bahas malam ini, biar tahu kita bagaimana cara membaca hadis.
Cara membaca hadis itu harus ulama, bukan kita. Imam Nawawi itu baru ulama hadis, Imam Ibnu Hajar baru ulama hadis, itu ahli hadis. Kalau kita ahli hadas. Sebentar-bentar berhadas besar, bentar-bentar berhadas kecil. Mana kita ngerti hadis? Nggak ngerti hadis kita. Lihat satu hadis. Ketika diperintahkan oleh Allah umat Islam berselawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai kamu orang beriman, selawatlah kamu pada Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kepada siapa? Ulangi, kepada siapa? Kepada siapa? Nabi. Pangkatnya nggak disebut namanya. Nah, ada disebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Muhammadin. Nggak ada. Tapi yang disebut apanya? Pangkatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Hai kamu orang beriman, berselawatlah kamu kepada siapa? Nabi. Wasallimu taslima, dan berilah salam dengan sebaik-baik salam. Kalau salam udah tahu sahabat, lama sebelum ayat itu turun sudah tahu sahabat bersalam sama Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, sudah tahu. Tapi selawat belum. Sahabat nanya, nih perhatikan hadis ini. Qalu, sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimanakah kami ini bersalawat kepada engkau ya Rasul? Bagaimana caranya berselawat kepadamu ya Rasul? Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda. Siapa yang bersabda? Kuat-kuat, siapa yang bersabda? Nabi. Biar ngerti, siapa yang bersabda? Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tuh, kan gak pakai Sayyidina. Lah iyalah yang ngomong Nabi kok. Siapa yang ngomong? Nabi. Kalau Nabi yang ngomong, manalah pula Nabi pakai Sayyidina. Ya Allah, berilah selawat kepada junjunganku, yaitu aku sendiri, begitu. Tentulah Nabi katakan Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Allah berilah selawat kepada Muhammad ini. Tapi kalau kita berani nggak? Coba kita selawat sekarang. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Allah, artikan bahasa Indonesia, ya Allah berilah selawat kepada si Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan kepada keluarga si Muhammad. Kira-kira enak nggak? Enak nggak? Tentu kita pasang pangkatnya, dan ada hadis-hadis yang mengajarkan sholawat pakai pangkat. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammadinin Nabi. Ada hadis-hadis sahih yang pakai pangkat itu. Sama lah, saya datang ke rumah kawan saya, dibawanya yuk ke rumah sakit, bapakku di ICU sudah koma, doakan ya bapakku biar sembuh. Ayo pergilah ke rumah sakit. Di samping tempat tidurnya itu kawan saya nyuruh doa, doakanlah bapakku biar sembuh. Ya siapa namanya? Kliwon. Ya Allah sembuhkanlah si Kliwon, ya Allah sembuhkanlah si Kliwon. Kira-kira tersinggung nggak kawan saya itu? Tersinggung nggak? Paling enggak kan, ya Allah sembuhkanlah Pak Kliwon, ya enggak? Betul enggak? Sembuhkanlah Haji Kliwon, ya enggak? Itu orang yang berakal waras. Dan Quran memberi petunjuk. Allah tidak sebut nama Nabi kecuali meletakkan kadang-kadang cuma 4 kali nama dikasih pangkatnya. Kalau tidak, lebih banyak ratusan ayat hanya menyebut pangkat, tidak menyebut nama. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nggak ada namanya. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu, pangkatnya saja. Contoh teladan yang baik, yang hasanah untuk kamu ikut. Paham? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, perintahkan kepada anak-anak perempuanmu hai Nabi, dan perintahkan kepada istri-istri orang beriman, wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab mereka hai Nabi. Nggak ada namanya disebut. Paham?
Kadang-kadang disebut panggilan mesra. Yasin, itu panggilan mesra. Kalau bahasa Melayu itu oi atan. Yasin tuh oi atan. Kalau orang Minang itu oi buyuang. Kalau orang Jawa tole. Yasin, itu panggilan mesra. Yang bilang Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan Tengku Zulkarnain yang bilang. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsir Mikbas, ini sepupu Rasulullah, sahabat Nabi paling alim soal tafsir. Dalam tafsir Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, Yasin itu singkatan dari wahai insan, ya insan, Yasin. Dari mana taunya itu panggilan kepada Nabi? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari ayat setelahnya. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang hakim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau, siapa engkau di situ? Yasin. Yasin, sesungguhnya engkau wahai Yasin salah satu dari banyak rasul. Kadang-kadang dipanggil panggilan mesra. Toha, itu panggilan mesra. Itu Nabi Muhammad itu Toha. Dari mana tahu Nabi Muhammad itu Toha? Dari ayat setelahnya. Ma anzalna alaika, tidaklah kami turunkan Quran ini, Al-Quran litasqa, tidaklah kami turunkan Quran ini kepadamu wahai Toha. Paham? Paham? Oleh ulama NU pada tahun 1931 nggak salah, Gus Dur cerita sama saya itu, almarhum Gus Dur, ada muktamar NU, ditulislah sholawat dari tafsir Ibnu Abbas itu. Nama sholawatnya sholawat Badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Toha Rasulullah, Yasin Habibullah. Toha itu Nabi Muhammad, Yasin Nabi Muhammad. Imam Qurtubi mengakuinya. Masya Allah. Ini dengar baik-baik, ini ngaji nih. Ini bukan ceramah-ceramah lah, ini ngajilah kita ya, jangan bosan. Dalam tafsir Qurtubi ada ayat Quran bunyinya wasalamun ala Ilyasin. Itu bukan salam kepada Nabi Ilyas. Kata Imam Qurtubi, kalau itu salam Allah kepada Nabi Ilyas, bunyinya mesti wasalamun ala Ilyas. Begitu dong, betul? Kenapa Ilyasin? Itu wasalamun ala Ilyasin, itu salam sejahtera kepada keluarga Yasin. Siapa Yasin? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kan jangan cepat-cepat membid'ahkan orang. Ini saya pernah dengar tuh, sholawat Badar bid'ah, masuk neraka yang sholawat. Ilmunya segitu, mau dilawannya Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, la haula wala quwata illa billah. Ini kembali kepada ayat tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Itu pangkatnya aja, itu gelar tertinggi. Nanti waktu di dunia disebut hambanya gelarnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nanti sampai langit dialog Allah dengan Nabi, pangkat kedua disebut. Nabi menegur Allah di bawah kaki Arash, lewat Sidratil Muntaha, lewat Raf-Raf, lewat Mustawa. Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala kehebatan, segala kemuliaan, segala keberkatan, semuanya adalah milik Allah. Allah jawab, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dunia dipanggil hambanya, di langit dipanggil assalamu alaika ayuhan nabi. Nabi nggak disebut nama. Maka kita kalau syahadat asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, pangkat waktu di dunia sebelum Isra dan Mi'raj, sampai atas wa rasuluhu, rasul atau nabi utusannya. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut. Bi abdihi lailan, yang diperjalankan Allah itu Nabi Muhammad pada satu malam hari seorang hambanya. Nabi nggak kerja itu, dikirim sama Allah satu binatang dari surga namanya buraq. Apa? Kata ulama buraq asal kata barqun, kilat yang menyambar, cahaya yang menyambar. Psst. Cepat sekali kata Nabi, sekali loncat hilang dari pandangan mata. Itu bahasa orang dulu lah, ya enggak? Sekali loncat buraq itu hilang dari pandangan mata. Binatang memang, kakinya 4, lebih kecil dari bagol, lebih besar dari keledai. Apa bagol? Bagol itu tidak ada di Indonesia. Bagol itu bahasa Arab, bahasa Indianya kacar. Kalau mau membuat bagol, kawinkan kuda dengan keledai, anaknya bagol. Kalau bagol kawin dengan bagol, mandul, nggak punya anak. Buraq lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagol. Sekali loncat kata Nabi hilang dari pandangan mata. Kalau sekarang kecepatannya kecepatan cahaya, mudah dong, cahaya, ya kan? Buraq kecepatannya seperti cahaya menyambar. Sekarang bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Berapa? 300.000 km bukan per jam, per detik. Sampai 300.000 km. Kalau Nabi Muhammad naik buraq sekali loncat, kelewatan Masjidil Aqsa, Pak. Bumi ini bulatnya cuma 40.000 km. Kalau naik buraq 300.000 km per detik, 1 detik 8 kali mutar bumi, Pak. Wak, 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 wak. Apalah artinya Mekah ke Palestina kalau naik buraq? Belum berkibar lagi jubah Nabi sudah sampai. Betul? Betul? Karena Allah yang memperjalankannya, nggak ada urusan. Kalau Nabi yang berjalan naik buraq, hancur tubuh Nabi itu, berkeping-keping dengan kecepatan seperti itu. Tapi kan yang kerja bukan Nabi, Allah, betul nggak? Nah, kayak kita naik kapal terbang, di dalam tuh mana terasa kita, angin mana ada. Padahal kecepatannya 900 km per jam. Mau tahu kecepatannya? Coba buka jendelanya. Kalau nggak tersedot keluar semua. Paham? Nabi naik buraq, Allah yang memperjalankannya. Kekuatan Nabi dibuat Allah, kekuatan Nabi sama dengan kekuatan malaikat Jibril dan buraq. Waktu loncat buraq itu dari Mekah ke Palestina, itu kekuatan Nabi dengan kekuatan malaikat Jibril dengan buraq sama. Kekuatan Nabi dengan kekuatan malaikat Jibril sama, makanya Nabi nggak hancur. Itulah subhananya itu, maha sucinya Allah itu. Kalau kekuatan biasa hancurlah, betul nggak? Kecepatan begitu terbakar, badan kita terbakar. Nabi nggak. Sampai sini paham? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, malam hari. Jadi jalan itu yang malam. Apollo pun naik ke langit malam. Kalau siang kena panas, tembusnya payah. Yang malam, membelakangi matahari. Ketika matahari di belakang tertutup bumi, baru kita bisa tembus. Untuk apa Nabi diperjalankan itu? Bukan untuk ngambil perintah sholat. Nah, ada di dalam hadis di Quran disebut mengambil perintah sholat. Di Quran disebut Nabi Muhammad itu diperjalankan itu linuriyahu min ayatina, agar diperlihatkan Allah kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Coba naik buraq kecepatan itu, badan Nabi nggak hancur. Belum sampai 1 detik udah sampai ke Palestina. Kemudian Nabi sholat malam, kan Nabi wajib sholat malam. Nabi itu wajib sholat malam karena sholat 5 waktu kan belum ada perintahnya. Isra Mi'raj kan perintah belum ada sholat 5 waktu. Waktu itu Nabi wajib sholat malam. Ya ayyuhal muzammil
qumil laila illa qalila. Salat malam wajib pada Nabi waktu itu. Belum ada salat 5 waktu, belum turun perintahnya. Setelah salat 5 waktu turun perintahnya, usai Isra dan Mi'raj, salat malam jadi sunat. Ada ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Malam itu salat sunat jadi nafil, jadi sunat salat tahajud itu. Sebelumnya wajib. Nah, ketika Nabi dari Mekah ke Palestina sampai Palestina, kan waktunya udah lewat Isya. Nabi harus salat malam. Maka Nabi salat malam lah di Masjidil Aqsa. Allah turunkan 124.000 arwah rasul-rasul dan nabi-nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa turun semua. Salat di belakang Nabi. Nabi imamnya. Maka dapat gelar lagi Nabi di situ, Imamul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad itu Imamul Anbiya wal Mursalin. Sebab pernah sholat dengan ruh-ruh para nabi. Setelah selesai itu, ini ayat ditutup, alladzi barakna haulah. Itu tanah Palestina sekelilingnya adalah tanah yang telah kami beri barokah sekelilingnya. Jadi tanah Palestina itu tanah yang berkat. Kata Imam Qurtubi dalam kitab Fiqh Ahkamil Quran, kenapa disebut barokah itu Palestina? Karena ada kurang lebih 70 kuburan rasul-rasul dan nabi-nabi di situ. Kok 70 rasul sih Pak? Rasul kan cuma 25. 25 itu yang wajib kita hafal, yang wajib kita kenal namanya. Rasul enggak 25. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban diceritakan jumlah nabi dan rasul itu 124.000. Berapa? 313 diantaranya rasul. Apa bedanya nabi dengan rasul? Nabi dapat wahyu, didakwahkannya untuk diri dan keluarganya saja, digelar dia nabi. Kalau dapat wahyu, didakwahkannya kepada diri, keluarga dan kaumnya, maka disebutlah dia rasul. Quran yang bilang walikulli ummatir rasul, setiap umat dikirim satu roh. Jadi rasul itu untuk umat. Kalau Nabi bisa untuk keluarga saja. 313 rasul, sebagian dikisahkan, sebagian tidak. 25 yang wajib kita kenal namanya, walaupun nggak berturut-turut. Disebut harus tahu. Ibrahim, saya tahu Ibrahim itu rasul. Ismail rasul, saya tahu. Zakaria rasul, saya tahu. Ishak juga rasul, saya tahu. Joko bukan. Oh, itu harus hafal itu. 5 rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah Isra. Waktu Nabi terbang dengan burak itu sempat dikejar. Ada wanita cantik, wanita nenek-nenek sudah peot-peot tapi berhiasnya luar biasa, menor lah, bibirnya macam-macam lah. Dimanggil-manggil, Muhammad, Muhammad. Nabi diam aja, nggak jawab. Kata malaikat Jibril, untung kamu nggak jawab itu. Siapakah dia itu? Jibril. Itulah dunia. Dunia makin tua makin cantik, makin tua makin memikat. Siapa yang kalau kau sambut panggilan dunia itu, niscaya umatmu tertipu dengan dunia. Nggak disabab Nabi aja, umat sekarang ditipu dunia, betul nggak? Demi dunia mau melakukan dosa, dipikirnya kaya itu hebat. Demi kaya, menteri nyolong bansos, coba. Dipikirnya hebat kalau kaya, ditipu dunia. Kemudian Nabi dikejar laki-laki yang sangat kuat sekali, terbang juga kencang, tapi kalah dengan buruk. Dipanggil-panggil, ya Muhammad, Nabi diam aja. Kemudian Nabi tanya sama malaikat Jibril, siapa laki-laki itu? Itulah jin Ifrit, jin yang paling kuat sedunia, yang menjadi anak buah Nabi Sulaiman. Untung kau gak jawab panggilannya. Kalau kau jawab, umatmu tersesat, main dukun semua. Oh, nggak dijawab Nabi aja banyak yang main dukun. Mau jadi anggota DPR RI, doktor gelarnya, datang ke dukun. Dukun tak tamat SD. Pak dukun, apa? Saya kepingin jadi anggota DPR RI. Ditengok dukun tuh, wah gelap auramu katanya.
Maksud Pak Dukun, bisa sih saya tolong, tapi biayanya mahal, maharnya mahal. Berapa Pak Dukun? 100 juta. Wah, mana bawa duit saya? Oh, boleh main gesek. Oh, dukun sekarang main gesek. Bodohnya lah dokter mau jadi anggota DPR minta tolong dukun. Kalau dukun tuh bisa menolong, anaknya 8 jadi DPR semua lah, ya enggak? Bodoh manusia. Itu namanya Isra. Sekarang Mi'raj. Mi'raj artinya tangga, tapi tangga yang bisa jalan sendiri. Waktu itu belum ada, zaman itu belum ada. Waktu ayat ini Quran turun, Mi'raj belum ada bahasa Indonesianya, belum ada bahasa Inggrisnya, baru bahasa Arabnya aja. Mi'raj, tangga yang mana tangganya jalan, orangnya diam aja. Hebat kan? Baru 100 tahun yang lalu kurang lebih orang Inggris, orang Eropa mengetahui ada tangga yang bisa jalan, orangnya diam aja. Mereka sebut namanya lift, apa namanya? Atau escalator. Ketinggalan 13 abad. 1300 tahun sebelumnya di Quran sudah ada namanya Mi'raj, yaitu tangga yang orangnya diam aja, tangganya yang naik. Kan hebat itu. Nabi Muhammad itu dari Palestina, Masjid Al-Aqsa ke Sidratil Muntaha itu tetap naik buraq, tapi lewat Mi'raj. Kalau kita naik eskalator sambil jalan, lebih cepat nggak? Lebih cepat nggak? Cepat. Diam aja pun sampai, apalagi sambil jalan, betul? Nabi sudah naik buraq, pakai Mi'raj lagi. Nah, Mi'raj itu kecepatannya luar biasa, Pak. Kalau lift itu, saya pernah naik lift di Burj Al Khalifa. Wah, itu hotel bintang 7 itu di Dubai. Kecepatannya udah sampai. Lain kalau lift di sini gini. Kecepatan Mi'raj itu, malaikat-malaikat turun dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, itu lewat Mi'raj. Malaikat Jibril ngantar wahyu, selain terbang, sayap malaikat Jibril, kata tafsir Ibnu Katsir, 600 pasang. Dibuka satu ketutupan langit dan bumi dari barat sampai ke timur. Berapa besar malaikat Jibril? Udahlah begitu cepatnya, kencang besar, lewat Mi'raj lagi. Nah, di situ ditulis dalam Quran surah Al-Ma'arij, surah banyak tangga-tangga naik. Jadi bukan satu. Mi'raj itu banyak di langit ini, dari bumi ke langit ini banyak. Satu dipakai Nabi untuk Isra dan untuk Mi'raj, tapi yang dipakai malaikat banyak. Malaikat-malaikat pencatat amal itu habis subuh berangkat, habis asar turun. Jadi yang datang habis asar berangkat habis subuh, yang datang habis subuh berangkat habis asar, bukrata wa asila. Makanya habis asar habis subuh tidak ada sholat sunat ba'diyah, disuruh zikir karena amal sedang dilapor, malaikat sedang membawa amal kita. Apa kata Allah tentang Mi'raj itu? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat bermi'raj dari langit ke bumi, dari bumi kepada Allah. Dan malaikat Jibril juga bermi'raj. Satu hari perjalanan malaikat bermi'raj itu 50.000 tahun perjalananmu. Satu hari bermi'raj, perjalanan kita 50.000 tahun. Itu tangganya, belum lagi buraqnya. Makanya nggak bisa terulang sampai hari kiamat ini. Apakah ada manusia yang pernah lewat Mi'raj itu turun dari langit ke bumi, dari bumi ke langit? Ada. Bukan Nabi Muhammad aja sendiri, ada, tapi tidak sehebat Nabi Muhammad. Siapa yang pernah turun lewat Mi'raj? Nabi Adam, Siti Hawa, turun dari sorga ke bumi, betul? Lewat mana? Lewat Mi'raj. Kalau enggak bagaimana bisa turun? Dan turunnya Nabi Adam itu hari yang agung, bukan hari yang terkutuk. Berhentilah mengatakan Nabi Adam berdosa memakan buah itu.
Kata Imam Sawi dalam tafsir Sawi jilid pertama halaman 11, kafir orang yang mengatakan Nabi Adam berdosa memakan buah itu. Nggak mungkin Nabi melawan Allah, betul? Kenapa dimakannya? Kalau nggak dimakannya mana turun Nabi Adam ke dunia, mana lahir kita, betul? Betul? Sedangkan Nabi Adam sebelum diciptakan sudah dijanjikan untuk jadi khalifah di bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah di bumi Nabi Adam, bukan jadi khalifah di surga. Maka ketika Nabi Adam diciptakan terus disuruh tinggal di surga, Nabi Adam sudah tahu ini bukan tempat saya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Diamlah engkau hai Adam alaihissalam dengan istrimu di surga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kamu berdua jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin, nanti sengsara kamu berdua. Nabi Adam langsung tahu ini pohon mesti dimakan, kalau enggak mana bisa turun ke dunia. Yang namanya jangan itu hanya ada di dunia. Di surga mana ada jangan? Ada jangan? Di surga ada jangan? Jangan kawin lebih dari 4 di mana? Di mana? Di surga? Bidadari orang yang mati syahid 2,5 juta tahu. Jangan minum hamar di mana? Di sorga 1 sungai hamar. Ayo, ada sungai madu, sungai susu, sungai air, sungai hamar. Nabi Adam tuh tahu ini mesti dimakan, yang namanya jangan ini benda dunia, sedangkan saya diciptakan untuk jadi khalifah di dunia, dimakannya lah. Turunlah Nabi Adam dari sorga ma'wa ke dunia. Jadi surga Aden, bukan ma'wa, Aden, ke dunia. Taman Eden kata orang Kristen. Kristen bilang Nabi Adam diusir, membawa dosa warisan. Kita tidak. Kalau iblis keluar dari surga diusir, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari surga ini iblis, kau terkutuk. Nabi Adam enggak. Lihat hadis Bukhari, khairul yaumi tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. 100 tahun Nabi Adam tinggal di surga sampai punya istri Siti Hawa, baru diturunkan ke dunia. Kenapa sempat 100 tahun? Belum punya istri. Kalau turun nggak punya istri mana beranak? Diciptakanlah dulu istrinya, wa khalaqa minha zaujaha, dijadikan istrinya dari tulang rusuk Nabi Adam. Paham? Wa fihi ukhrija minha, hari Jumat yang agung itu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jadi Nabi Adam turun ke bumi itu hari yang agung, bukan hari terkutuk kayak iblis. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, pokoknya udah saya jelaskan. Jangan belajar dari agama Kristen, belajar dari agama Islam, betul? Cuman bedanya Nabi Adam turun dari surga ke dunia, wafat di dunia, nggak balik lagi. Baliknya nanti setelah hari kiamat. Jadi dia turun aja, nggak naik lagi. Paham? Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit kedua. Pastilah lewat Mi'raj, lewat mana? Sekarang menurut hadis-hadis sahih Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya di langit kedua. Waktu Isra dan Mi'raj Nabi jumpa, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa. Nanti di akhir zaman Nabi Isa turun lagi. Jadi Nabi Isa itu pergi ke langit tapi nggak turun-turun ribuan tahun, nanti akhir zaman turun membunuh Dajjal. Paham? Yakin? Hadis sahih itu 40 hadisnya tentang Nabi Isa akan turun itu, membunuh Dajjal dan menjadi umat Nabi akhir zaman. Jadi dia jadi umatnya Nabi Muhammad, enggak jadi Nabi lagi, dia jadi umat Nabi Muhammad, karena tak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Alladzi man la nabiyya ba'dah, enggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, penutupnya Nabi. Beda dengan Nabi Muhammad, berangkat waktu Isya, sholat Isya belum ada, waktunya sudah ada. Betul nggak?
Waktu isya sudah ada, waktu zuhur sudah ada, waktu subuh sudah ada. Cuman nggak disebut zuhur kalau waktunya itu cuman zuhur aja yang beda sendiri. Waktunya zawal, sholatnya zuhur. Waktunya asar, sholatnya asar. Waktunya maghrib, sholatnya maghrib. Waktunya isya, sholatnya isya. Waktunya subuh, sholatnya. Tapi kenapa waktu zawal sholatnya zuhur? Karena inilah sholat yang pertama kali dinampakkan di dunia. Jadi Nabi Muhammad pulang Isra dan Mi'raj itu diperintah sholat 5 waktu di langit, tapi Nabi nggak sholat subuh. Padahal Nabi sampai sebelum subuh udah di dunia Nabi. Kenapa Nabi nggak sholat subuh? Kan udah diperintah. Yang nggak tahu caranya, diajarkan nanti sama Nabi, oleh Nabi, diajarkan Nabi oleh malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Nabi diajar malaikat Jibril. Kapan malaikat Jibril mengajar? Waktu zuhur. Zawal, matahari gelincir sedikit ke barat, bayang-bayang muncul setebal tali sendal. Datang malaikat Jibril, Nabi dipanggil, bawa ke Ka'bah. Maka sholatlah Nabi dengan malaikat Jibril imamnya, Nabi Muhammad makmumnya. Awwalu ma zuhara bihi shalah. Itulah sholat yang pertama kali dizohirkan, yaitu sholat zawal. Tapi jadilah namanya jadi sholat zuhur. Tangkap aja lah ceramah nih ya, loncat-loncat nggak apa-apalah ya nggak. Kemudian Nabi pun Mi'raj lah, sampai di Sidratil Muntaha. Kekuatan Nabi ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sama dengan malaikat Jibril kuatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai Sidratil Muntaha, kekuatan Nabi tetap sama dengan kekuatan malaikat Jibril. Dari mana tahunya? Dari ayat Quran di surah An-Najmi. Tadi dibaca oleh qori kita, saya dengar di luar, di mobil saya dengar. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya. Berapa kali? Selebihnya jumpa malaikat Jibril bentuk manusia. Bentuk asli itu cuma 2 kali. Sekali pulang dari Gua Hira, turun dari Gua Hira, pas di lapangan padang pasir itu malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad lihat kemana-mana, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut, wajah malaikat Jibril, ke atas, ke bawah malaikat Jibril, saking besarnya malaikat Jibril, sehingga Nabi ketakutan, minta diselimuti oleh istrinya. Zammiluni, wahai laki-laki yang banyak, selimutkan aku. Padahal Siti Khadijah satu orang wanita, ini tidak dibikin bentuk mu'annas, bentuk kalimatnya bentuk jamak muzakkar salim, bentuk laki-laki banyak. Hei perempuan yang satu, harusnya kan begitu, ini enggak. Hei laki-laki yang banyak, selimutkan aku. Zammiluni. Ini kata ulama membuktikan bahwa Siti Khadijah itu lebih agung dari 1000 laki-laki yang ada. Maka Nabi menjamakkannya, kalamul latif, bahasa Arabnya, bahasa hormat. Nah, kedua di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril membentuk bentuk aslinya, dan Nabi bisa melihat dari kepala sampai kaki malaikat Jibril lengkap dilihat Nabi. Bagaimana bisa? Itu berarti kekuatan Nabi dengan kekuatan malaikat Jibril sama. Kalau enggak mungkin. Malaikat Jibril itu kepalanya di langit ke-7, kakinya entah di bumi yang mana. Kenapa Nabi bisa lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, bisa dilihat Nabi kali kedua lengkap dari kepala sampai kakinya. Karena kekuatan Nabi dengan kekuatan Jibril hari itu sama. Ini contoh saya kasih nih biar ngerti nih. Pohon ini nih, tiang masjid nih. Coba lihat kepalanya, nggak nampak kakinya, betul? Lihat kakinya, nggak nampak kepalanya, betul? Kenapa? Karena tiang itu lebih besar dari saya. Tiang itu lebih besar dari kita, nggak nampak kita semua, betul? Kalau sama besarnya, Bapak ini kulihat dari kepala sampai kakinya, nampak semua, orang besar aku. Paling tidak sama lah besarnya ya, betul? Bagaimana kita bisa melihat tiang ini lengkap?
dari atas sampai bawah mesti sama besar kita sama dia. Setuju? Itulah gunanya belajar tafsir itu. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli. Kali kedua inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, di dekat surga ma'wa. Nabi ada situ, nampak semua. Sidratil muntaha itu pohon yang daunnya besar-besar. Makanya orang Buddha pun kan pohon juga ya, daunnya besar-besar di atas air. Pohon lotus. Pohon lotus itu pohon apa sih? Teratai. Orang Buddha juga pohon terhormatnya, pohon daunnya besar-besar, ada bunganya di atas air. Wallahu alam, Nabi nggak ada bilang, cuma dibilang Nabi dalam hadis Sidratul Muntaha itu pohon di dekat surga ma'wa, daunnya besar-besar. Disitulah Nabi melihat malaikat Jibril rupa yang asli kali kedua. Sampai situ malaikat Jibril pamit, Buraq kembali ke surga ma'wa. Malaikat Jibril mengatakan, sampai sini aja ya Rasul, saya nggak bisa mengawani lagi. Tapi Rasul mau naik lagi sampai ke Raf-Raf, sampai ke Mustawa, sampai ke kaki Arasy. Tidak dikawani Buraq dan tidak dikawani malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, kalau saya lewat batas Sidratul Muntaha ini naik, saya akan hancur, musnah, hilang tanpa bekas. Kekuatan saya tidak cukup untuk melewati batas Sidratul Muntaha ini. Maka Nabi naiklah sendiri, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat Raf-Raf sampai Mustawa, sampai kaki Arasy. Berarti kan kekuatan Nabi waktu lewat Sidratul Muntaha itu sampai ke Raf-Raf, sampai ke Mustawa itu, sampai ke kaki Arasy, berarti lebih kuat Nabi Muhammad dari malaikat Jibril pada saat itu. Setuju? Kalau enggak kan mesti hancur lah Nabi. Malaikat Jibril nggak bisa lewat, kok Nabi bisa lewat? Makanya kalau ditanya mana lebih hebat, malaikat Jibril atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Fauqal malaikatil kirami maqami. Nah, itu ada syairnya itu. Di atas malaikat yang mulia maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kaki Arasy menetes embun dari Arasy Allah kena ke lidah Nabi. Diminum Nabi. Langsung hilang rasa gentar, ada rasa nyaman. Saat itulah Nabi terkagum-kagum lihat keindahan kaki Arasy itu. Disitulah Nabi menyapa Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Allah jawab, Allah nggak di situ. Apakah Allah di Arasy? Tidak. Maha suci Allah dari bertempat. Kenapa Nabi jumpa dengan Allah di kaki Arasy? Karena Nabi manusia, Pak. Nabi dia perlu tempat. Nabi Musa dapat wahyu 10 perintah Tuhan di atas gunung Tursina. Disebut di Quran wattini wazaitun waturi sinin. Nah, disebut gunung Tursina. Apakah Allah berada di gunung Tursina? Enggak. Kenapa Nabi Musa suruh naik gunung Tursina untuk menerima 10 perintah Tuhan? Karena Nabi Musa manusia, beliau perlu tempat. Nabi Muhammad kenapa disapa Allah di kaki Arasy? Karena Nabi Muhammad sehebat apapun beliau adalah manusia, makhluk. Kalau makhluk dia perlu dengan Allah perlu tempat nggak? Perlu nggak? Sebelum ada apa-apa Allah sudah ada tanpa tempat. Setuju? Huwal awwalu, dia yang awal. Setelah hari kiamat tempat dihancurkan semua, Allah tetap ada. Huwal akhiru, betul? Az-zahir, Allah tuh zahir, ada bentuknya. Wal batin, tapi nggak bisa dikurung dengan ruangan, karena batin. Macam mana mengurung batin dengan ruangan? Bisakah kita melihat Allah nanti? Bisa. Kapan? Nanti kalau kita masuk surga. Allah menampakkan bentuknya. Macam mana kita tahu? Sekarang nggak bisa kita lihat, betul? Tapi Quran bilang gitu. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
wajah ahli surga gilang bermilang bercahaya karena mereka bisa melihat Tuhan mereka di sana. Tapi tidak semua ahli surga bisa lihat Allah. Alangkah sedihnya kalau kita masuk surga nggak bisa lihat Allah. Sedih nggak? Sama dengan masuk Masjidil Haram nggak bisa lihat Ka'bah. Sedih apa nggak? Sedih nggak? Masuk Masjidil Haram tapi nggak lihat Ka'bah. Sedihlah. Siapa orang yang nggak bisa lihat Allah di surga kalaupun masuk surga? Orang yang suka mengerjakan yang makruh. Masuk surga karena makruh tidak haram. Tapi di surga dia tidak bisa melihat Allah. Hanya saya ingatkan yang merokok nih, kalaulah merokok itu makruh, kalau karena sebagian besar ulama mengatakan merokok itu haram, bakar duit, mubazir, memasukkan racun ke tubuh, mudarat. Andai katalah makruh, sial kali lah masuk surga nggak nampak Allah, ya nggak? Berhenti kalian merokok, berhenti. 21 hari bertahan tidak merokok, hari ke-22 merdeka dari rokok. Sebab yang menyebabkan kita kecanduan merokok itu adalah racun yang namanya nikotin. Nikotin hanya bertahan dalam darah selama 21 hari. Kalau 21 hari kita stop langsung merokok, gelisah ditahan, hari ke-22 semua nikotin sudah keluar lewat kencing dan lewat keringat, hari ke-22 sudah tidak candu lagi. Sayanglah, gara-gara merokok nggak jumpa Allah. Aduh, sial betul. Babi aja nggak mau rokok. Tes, aku udah tes. Ambillah rokok yang paling mahal, Jisamsu, 5 bungkus, ikat rapi-rapi pakai benang, campakkan ke kandang babi, dipijak-pijak babi sampai jadi lumpur. Tak ada satupun babi mau makan rokok. Padahal babi taiknya sendiri dimakannya. Tak ada binatang mau makan taiknya sendiri kecuali babi. Ayam mau makan taik, tapi taik orang. Cobalah kurung ayam 3 hari nggak usah kasih makan, udah lapar dia gitu. Nah, kasih 1 rantang taik ayam, ditengoknya aja gitu. Nggak mau dia. Kambing, kurunglah seminggu kambing nggak makan, lemas dia. Kasihlah taik kambing, nggak mau dia. Tapi babi begitu keluar taiknya dia makan lagi. Maka kalau ada teka-teki taik apa paling bau di dunia, jawabnya 1, taik babi. Kenapa bisa paling bau? Karena dia bisa 8 kali jadi taik. Jadi taik dimakan, jadi taik lagi dimakan. Tapi babi mau makan taiknya sendiri sampai 8 kali, 10 kali. Tapi rokok babi nggak mau. Ambil daun tembakau 5 kilo ikat, ambil daun sawi hijau 5 kilo ikat, kan mirip tuh. Sawi hijau dengan tembakau kan mirip, campakkan ke kandang babi, nggak sampai 5 menit itu daun tembakau habis dimakan babi, habis. Tapi anehnya daun tembakau tidak satu babi pun mau makan, dipijak-pijak sampai jadi lumpur. Tidak ada babi mau makan tembakau dan mau makan daun tembakau, nggak mau. Makanya bapak-bapak saudara, janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang merokok dekat kandang babi, heran babi itu. Dia bilang sama istrinya, kita aja nggak mau ya. Ampunlah. Makanya kebun dipagar, kebun ubi dipagar supaya jangan dimakan kambing, jangan dimakan lembu, dipagar. Tapi kalau kebun tembakau tak ada yang dipagar. Jangankan kambing, lembu nggak mau makan daun tembakau, lembu, kambing, babi aja nggak mau makan daun tembakau. Udahlah, berhentilah kalian merokok itu. 21 hari aja kok. Nanti di akhirat menangis kalian, nggak lihat Allah. Dan nanti orang-orang merokok nih, kalaupun ini tidak haram masuk surga, menangis di surga nanti. Jutaan tukang rokok, perokok-perokok kumpul di surga, nangis semua. Malaikat sampai heran, kalian ini apa? Kalian nangis saja udah sampai surga. Kami kepingin ngerokok. Kata malaikat, nggak bisa merokok di surga.
Katanya di surga semua boleh. Merokok boleh di surga, bukan dilarang, tapi tak bisa. Kenapa nggak bisa? Di sini tidak ada api. Ini surga, makanan jadi otomatis. Tapi kami kepingin, boleh pindah sebelah, sana api semua. Susah kali, 21 hari aja bertahan, susah betul orang Islam. Janjilah malam ini berhenti merokok, kalian mau? Biar wajah kalian bercahaya. Orang yang merokok wajahnya pasti suram. Sebab kalaupun makruh dibenci Allah. Bayangkan kalau satu hari 20 batang, satu batang 20 menit. Berarti kan 400 menit. 400 menit itu berapa jam itu? 5 jam lebih, 7 jam 7 jam kita dibenci Allah. 7 jam dibenci Allah. Kan makruh dibenci kan, kalau haram dilaknat. Makruh itu karoha dibenci, makruh dibenci artinya bahasa Arabnya. 7 jam sehari dibenci Allah. Sholat cuma 8 menit, campur nguap 15 kali. Kira-kira perokok tuh kalau masuk surga diserpis atau ditampar sama malaikat? Kalian ku ingatkan ini betul-betul. Yang makruh itu orang Islam harus memberhentikannya. Yang haram dijauhi. Nggak ada haram diberhentikan, nggak boleh dikerjakan haram. Kalau yang haram dijauhi, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina jangan kau dekati, bukan disuruh berhentiin. Kalau berhentikan berarti pernah main. Kalau makruh disuruh berhentikan. Paham? Yang makruh itu binatang nggak mau, Pak. Saya di belakang rumah saya waktu kecil-kecil, lebar kebun di belakang rumah, ada macam-macam rambutan, mangga, sawu, pisang, banyak buah-buahan di belakang. Saya waktu kecil supaya tulang saya kuat, bibi saya menyuruh saya berjemur. Taruhnya kursi berjemur, nggak enak saya rasa duduk di kursi berjemur. Nanti tulangmu kuat nak, biar kau jadi pendekar katanya. Di belakang rumah saya ada pohon jengkol, besar kali, doyong. Saya panjatlah, merangkak saya naik ke doyongnya itu, duduklah saya di doyongnya itu menyender, kena cahaya matahari. Situlah saya sambil main-main nyanyi-nyanyi, ya kan. Sampailah nanti 40 menit, 50 menit, udah berkeringat semua, pulang kata bibi saya, turun. Waktu berjemur-jemur tuh saya lihat kadang-kadang datang monyet, ekor panjang tuh, dua ekor, 3 ekor lutung, makan nangka, mangga, makan pisang, makan rebutan. Pohon jengkol yang saya duduk itu sekali berbuah berkarung-karung, nggak pernah dimakan monyet. Jadi saya perhatikan, kenapa monyet ini nggak mau makan jengkol? Satu hari kepala desa dapat nangkap monyet itu, diikat pinggangnya, dibikinkan rumahnya dari kayu gitu kan, naik-naik turun-turun, orang datang situ, saya datang juga, dikasih orang pisang dimakannya, dikasih orang macam-macam dimakannya. Saya kutip jengkol, saya pecahkan kulitnya, saya bawa 3-4 biji, datang saya dekat monyet itu, saya lempar, ditangkapnya, jago dia menangkap, diciumnya, buangnya, ya. Jengkol nggak mau monyet makan. Karena itu kalian jangan bikin monyet jadi heran. Udah tahun 2021 masih makan jengkol juga. Kan banyak makanan lain, betul. Saya nggak pernah makan jengkol, pete nggak pernah, saya durian nggak pernah, saya bau, merokok nggak pernah. Bapak saya pernah bertengkar sama saya. Setelah saya kerja udah banyak duit lah, saya bilang, merokok kau nak? Bapak saya merokok 2 bungkus sehari, saya yang belikan, sekali beli 1 selop saya beli. Merokok kau nak? Enggak papi, saya bilang. Kenapa kau nggak merokok? Nggak bagus merokok, merah mukanya.
Marah dia. Jadi kau bilang aku seumur hidup ini gak bagus merokok? Bukan, maaf papi, maaf. Merokok gak bagus, saya gak mau merokok. Dari mana kau tahu gak bagus? Lewat adik saya yang paling kecil mau pergi sekolah. Kalau merokok bagus, kita kasih si Udin ini 4 batang untuk bekal dia di sekolah ya. Kata bapak saya, memang kau ada saja yang nggak bagus. Nggak bagus. Nggak pernah saya merokok. Kata bapak saya, dari mana kau tahu nggak bagus? Menurut hemat saya, papi, saya panggil bapak saya, bapak saya sekolah Belanda, pak. Ibu saya yang soleh itu ibu saya. Ibu saya anak Cina, tapi dibesarkan ulama di bagian Syafi'i. Disusukan oleh istri ulama itu. Nah, bapak saya itu kenal agama setelah saya SD. Kalau enggak hot verdoma aja dia hot verdoma begitu. Saya bilang, menurut hemat saya papi, sesuatu yang bagus itu pasti Allah ciptakan harum. Nangka harum, mangga harum, cempedak harum, pisang harum. Kalau bagus pasti harum. Kalau bau pasti nggak bagus. Nangka kalau sudah bau jangan dimakan, sakit perut nanti. Pisang kalau udah bau jangan, tapi kalau harum masih oke. Betul nggak? Istri kita kalau udah bau bawa ke dokter mesti sakit, mesti sakit. Betul. Mulut kita kalau udah bau busuk mesti sakit, gigi mesti sakit, atau ada kuman lah, atau perutnya infeksi. Allah udah berikan sesuatu tanda. Yang bagus itu pasti thayyib. Makanya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Udah sampai itu aja lah rokok sama jengkol, ya enggak? Stop lah. Ini tadi saya ditawari di restoran emping jengkol. Ulama dikasih makan emping jengkol, heran lah monyet. Singkat cerita, turunlah Nabi membawa perintah sholat. Dari 50 jumpa Nabi Musa. Ini hadis Muslim, tawar menawar itu jumpa Nabi Musa. Wahai anak yang baik, apa dikasih Allah perintah? Diperintah Allah sholat 50 waktu, 50 kali, 50 waktu sehari semalam. Berarti kan setengah jam sekali itu. Betul nggak? Terima, kata Nabi Musa. Terima. Waduh, kata Nabi Musa, minta kurang. Umatku aja yang besar-besar disuruh sholat seminggu sekali jadi monyet, gagal jadi monyet. Kunu kirodatan khasyiin, jadi monyet umat Nabi Musa. Minta kurang. Kalau Nabi Muhammad terima aja, sanggup Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa bilang kurang, nanti umatmu berat. Kurang sampai 5. Udah 5 pun masih disuruh kurang sama Nabi Musa. Kitab Taurat sholatnya cuma 2 kali, pagi dan petang. Kau 5 kali berat sekali ya. Kata Nabi Muhammad, malu aku. Terimalah 5. Sampai di bumi sahabat bilang, kenapa nggak diterima 50 ya Rasul? Oh, sahabat imannya radhiyallahu anhum, kenapa nggak diterima 50? 50 kami sanggup. Kalau kita untung nggak 50. Kalau 50 kali kapan kita kerja cari duit katanya. Pikirannya duit, bodohnya itu. Kalau kita sholat 50 kali sehari semalam, tidak perlu cari duit, duit datang. Gimana? Umat Nabi Musa 40 tahun di Gurun Sinai, datang awan hitam memayungi, nggak pindah-pindah awan hitam 50 tahun. Nggak ada air, dipukul gunung batu sama Nabi Musa. Fam fajarat min husnata asyrata aina. Muncrat 12 mata air. Nggak kering-kering 12 tahun. Satu suku, satu mata air. Satu suku, satu pancuran. Satu suku, satu pancuran. 12 suku, 12 pancuran. Tiap-tiap pagi dibuka kemah sudah ada manna wasalwa, daging burung dan madu dari sorga. 40 tahun. Coba kalau kita 50 kali sholat, ngapain kita kerja?
Ngapain gitu? Datang dari langit makanan, betul nggak? Tapi itulah bedanya kita dengan sahabat dulu. Kalau sahabat dulu kenapa nggak diterima? Karena mereka tahu kalau diterima tidak susah payah lagi kita hidup di dunia. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong dengan Allah melalui puasa dan sholat. Kalau kita udah wah nggak bisa kerja kalau 50, dan tidak ada orang mau jadi muazin. Coba Bapak mau jadi muazin, mau digaji 3 juta sebulan, mau tapi azannya 50 kali sehari. Kaulah kaulah siapalah yang mau 50 kali sehari, aduh. Karena iman kita nggak kelas iman sahabat. Iman kita nggak kelas iman sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita jauh, kita ini niru sahabat. Mirip-mirip sedikit aja syukur. Sahabat tuh hartanya untuk agama sepertiga. Umar bin Khattab separuh harta untuk agama. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seluruh hartanya untuk agama. Tidak ada yang kutinggalkan untuk anak dan istriku kecuali Allah dan Rasulnya. Nggak imbang kita sepertiga, sedekah sepertiga, gila kau katanya. 10.000 aja 2 jam gemetarnya. Kenapa kau gemetar? Baru sedekah kok gemetar sedekah 10.000. 5 waktu itu pun kalau kita jaga, rezeki mudah dan berkat. Lepas siksa kubur, meniti sirat secepat kilat menyambar, mendapat catatan amal tangan kanan, dan masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Orang yang menjaga sholat, rezekinya mudah dan berkat. Rezeki kan sudah ditetapkan Allah tuh. Rezeki untuk bapak sekian, rezeki untuk saya sekian, kan nggak lebih nggak kurang rezeki itu. Kalau habis matilah kita. Kalau habis rezeki yang ditetapkan Allah, kita mati. Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquha. Itu hadis kursi. Allah berfirman, nyawa tidak akan dicabut sampai rezeki yang ditetapkan Allah untuk dia habis semua diambilnya, baru datang malaikat maut. Kenapa kita masih hidup? Karena rezeki kita belum habis, bukan karena kita masih sehat. Orang sehat mati banyak. Kemarin yang naik kapal terbang sehat semua, dada papi, baby, sob, nggak ada yang pulang. Kita mati kata Allah dalam hadis qudsi karena rezeki yang ditetapkan untuk kita habis, maka kita pun mati. Tapi kalau kita sholat, rezeki yang kita ditetapkan Allah untuk kita itu mudah dapatnya. Mudah dapatnya. Saya udah pernah lihat orang mudah cari duit yang datang sama dia. Rumahnya, di depan rumahnya ada masjid. Dia kerjanya zikir, dia baca Quran aja di depan rumahnya itu. Datang orang, Pak minta angin Pak, katanya, 4.000. Mak, duduk lagi dia zikir, angin Pak, 1.000. Azan nyebrang dia sholat. Habis sholat dia duduk. Datang orang, Pak angin Pak. Dalam hati saya enak betul ini kawan cari duit yang datang sama dia. Kenapa dia jaga sholat? Saya lihat memang lah ya Allah, orang menjaga sholat, janji Rasul tak bohong. Tapi orang yang tak sholat, hajabnya cari duit Pak. Jadi TKI ke Hongkong masak babi, 5 tahun nggak pulang-pulang. Sekali pulang bertambah anaknya. Siti, anak kita kan dulu 2, kok sekarang 3? Kepepet Bang. Susahnya cari duit. Jagalah sholat, mudah rezeki. Kenapa rezeki mudah waktu sholat? Karena masuk masjid itu dapat kasih sayang, dapat rahmat. Keluar masjid dapat rezeki. Itu kan doa itu. Doanya diajar Nabi masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Betul? Pintunya aja banyak, bagaimana rahmatnya? Masuk masjid dapat rahmat, kasih sayang. Keluar masjid diajar Nabi doanya, Allahumma inni semua
as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta rezeki darimu. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki, masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Bayangkan, satu hari 5 kali masuk masjid, 5 kali dapat rahmat, 5 kali dapat rezeki. Setahun 1.600 kali lebih. Tidak mungkin orang yang menjaga sholat ke masjid miskin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa banyak orang Islam miskin, Pak? Ya nggak ke masjid. Subuh cuman 11 orang yang sholat, imam sama muadzin jejer sebelah-sebelahan. Rahmat turunnya di masjid, betul. Rezeki dibaginya di pintu masjid. Ada orang datang sama Ustadz, Ustadz, apa? Telah lelah aku berdoa. Mak, berdoa lelah? Kenapa kau? Kata Ustadz tuh. Hajab kali hidupku Ustadz, miskin kali aku. Aduh, parah kali aku Ustadz. Udah air mata darah aja yang belum keluar, doa sama Allah, minta rezeki belum dikasih Allah bertahun-tahun. Sudah dibagi Allah. Sudah. Cuman kau tak datang. Di mana baginya? Di masjid. Oh iya, aku sholat hari raya pun jual balon pulang. Macam mana mau dapat rezeki? Rezeki dibagi di masjid. Paham? Cobalah tes mulai hari ini 5 waktu ke masjid. Lihat setahun lagi nasib pasti berubah. Tak mungkin Allah bohong, tak mungkin Rasul bohong. Quran bilang begitu juga. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Distempel. La'allakum tuflihun. Jika kamu telah selesai sholat berjamaah, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah rezeki dari Tuhanmu. Sambil cari rezeki, zikir yang banyak. La'allakum tuflihun. Pasti kamu akan sukses dunia dan akhirat. Tidak mungkin Quran bohong, betul? Tapi ini kan ayat untuk Jumat, Pak Ustadz. Imam Syafi'i bilang, ditafsirkan Imam Syafi'i ayat ini. Ini ayat memang manggil sholat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Betul. Tapi kata Imam Syafi'i, salat Jumat disyariatkan azan. Betul. Salat 5 waktu juga disyariatkan azan. Betul. Salat subuh disyariatkan azan. Zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Kalau begitu sama, kemungkinan besar sama hukumnya. Kalau sholat Jumat fardu ain bagi laki-laki, maka sholat berjemaah pun kemungkinan, ini dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i, yumkin hadza fardu ain, kemungkinan besar sholat 5 waktu juga fardu ain sama dengan Jumat. Sholat Idul Fitri rame apa enggak? Ada azan? Disyariatkan azan? Sholat Idul Adha rame apa enggak? Ada disyariatkan azan? Enggak. Sholat tarawih rame apa enggak? Ada disyariatkan azan? Sholat subuh rame apa sedikit? Disyariatkan azan? Berarti sama. Kalau mau berubah nasib, pegang di masjid 5 waktu, insya Allah rezeki mudah, mati husnul khotimah di akhirat. Ya Allah, masuk surga nggak diperiksa, Pak, karena orang yang rajin berwudu dan sholat, bekas wudu dan bekas sujudnya itu bercahaya lebih terang dari matahari. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Wajahnya, badannya, kanan kiri, muka belakang bercahaya terang benderang, sehingga malaikat lihat siapa nih bercahaya nih. Oh, kami umat Nabi lah. Apa kerja? Dulu kami selalu wudu, selalu sholat. Sekarang nak kemana? Nak ke surga lah. Oh boleh. Ada 8 pintu surga. Pintu pertama babus sholat. Lewat sana kau masuk. Nggak diperiksa-periksa. Maka kawan-kawannya mengejar. Oh itu pamanku, itu bibiku, itu pembantuku. Lo itu kan supirku. Lo itu tetanggaku. Lo itu kan kuliku. Kok bisa masuk surga? Maka menyerbulah mereka, mengikut masuk surga. Di stop malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir orang berdosa, nggak boleh ikut.
Dia bilang, dari mana malaikat tahu kami orang berdosa? Kata malaikat, raimu meleketek mas. Wajahmu itu meleketek. Nggak bisa diartikan itu bahasa Indonesia, meleketek, pokoknya meleketek lah. Nggak pernah kena wudu, nggak pernah sholat. Dan orang yang nggak pernah sholat ini nggak punya malu. Dilihat orang dia maghrib merokok, nggak ada malu lagi, udah bebal. Siap menjaga sholat? Supaya bisa terjaga ke masjid, jangan di rumah. Kalau di rumah nggak akan terjaga. Banyak setan di rumah. Ada orang hafal Yasin, hafal Waqiah, banyak ayat-ayat panjang hafal. Dia bilang apa? Saya nggak mau ke masjid. Kenapa? Imamnya paling panjang buat duha, Alam Nasroh. Saya malam ini mau sholat isya di rumah. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Waqiah. Azan isya, dia pun wudu. Dilihatnya TV main, film Arnold. I'll be back. Nonton dulu dia. Kata istrinya, sholat bang, sholat isya makin malam makin bagus. Hadis itu hadis. Dia pun nonton. 1,5 jam habis film Arnold. Wudhu lagi dia. Mau sholat lah dia di ruang sholatnya. Lewat Jet Li main. Ceng 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 ceng. Wah, ini lebih seru lagi. Duduk lagi dia nonton sampai jam 11 malam. Habis TV, wudhu lagi dia. Udah habis film kan, wudhu lagi dia. Lewatlah dia mau sholat. Begitu takbir, TV masih main. Allahu Akbar, lagu nostalgia. Bruri nyanyi sama Dewi Yul. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, walaupun apa yang kau katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak jadi Yasin, qul huwallahu senapas. Nggak usah sok melawan setan, betul? Kalau di masjid mana bisa kita protes? Imamnya baca wadduha, mana bisa kita panjang kali, tukarlah, batal sholat awak. Oke, paham? Mudah-mudahan kita jumpa lain kali. Inilah yang bisa saya sampaikan, 1,5 jam udah saya bicara. Sebab saya harus kembali ke Pekanbaru. Besok pagi harus pulang ke Medan. Jadi perjalanan katanya 4 jam. Belum makan malam saya. Makan malam jam 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 pagi baru sampai. Nah itulah kalau dai mau gitu. Nggak apa-apa, Allah akan bantu. Allah beri kekuatan. Yang penting kalian jangan ikut-ikutan mencaci maki para dai. Sekarang dai-dai ini di medsos bilang kadrun, bilang kadal gurun. Kalau saya udah gelarnya itu Ustadz abal-abal. Modal serban jubah jenggot doang, pakai daster dibilangnya nih. Ustadz palsu, penebar hoak. Nggak pernah pesantren, ujuk-ujuk tiba-tiba jadi ustadz. Mana ada ustadz palsu? Polisi palsu ada. Ketangkap tapi mungkin 6 bulan, setahun baru ketangkap. Udah sempat kaya juga modal sempritnya. Tentara palsu ada yang 10 tahun baru ketangkap. Kalau ustadz palsu belum ama ba'du udah ketahuan. Begitu dia mulai alhamdulillah lah kalau kata ila billah udah ketahuan. Palsu. Kalian follow akun-akun ulama. Ada Buya Yahya, ada Agim, ada Haikal Hasan, ada Tengku Zulkarnain _official. Sudah 201.000 orang. Sedikit itu. Lonte 7 juta pengikutnya. Cuman cerita tidur sama orang hitam begini, pengalaman tidur sama orang kurus begini, pengalaman tidur sama orang gemuk begini. Zina diceritakannya jutaan yang nonton.
Ulama cerita agama 3.000 yang nonton, 7.000 itu mungkin yang sudah sakaratul maut itu. Kapan agama mau maju kalau kita nggak sokong para ulama kita? Ada 150 juta orang Islam yang pakai handphone. 1 juta aja mengikuti ulama-ulama, udah kuat Islam. Kalau saya pengikutnya 1 juta, Abdul Somad 1 juta, Agim 1 juta, Buya Yahya 1 juta, Haikal Hasan 1 juta, Lutfi Basori 1 juta, Idrus Lamli 1 juta, kami 10 orang aja, 10 juta orang, mengumpulkan duit itu mudah. Kami mau buat rumah sakit, perlu 10 miliar satu rumah sakit. 10 orang 3 tahun sudah 30 provinsi punya rumah sakit Islam yang gratis. Berapa nyumbangnya? 10.000. Bapak sumbang 10.000 sekali 1 juta orang, 10 miliar, betul? Hah? Tapi yang ikut ulama 3.000, 7.000. Coba 1 juta, 10.000 aja 1 juta berdiri satu rumah sakit. Bulan Januari, Oktober mau beroperasi rumah sakit, nyumbang lagi 10.000, 10 miliar duitnya untuk operasional. Yang kaya bayar, yang miskin gratis. Nggak habis-habis tuh duit. Berapalah 10.000? Tapi kita nggak mau, ngerokok 3 bungkus. 1.000, 10.000 nyumbang. Waduh, berat lah mana. Zaman Covid macam mana nyumbang? Susah. Aduh, giliran sampai akhirat minta sorga. Malaikat, sorgalah. Kata malaikat, kepala atuk kau. Oke.